Meskipun saat ini berada di wilayah Yogyakarta, tetapi kota ini usianya lebih tua dari Yogyakarta. Kota lama ini menjadi cikal bakal kota Yogyakarta dan juga kota Surakarta. Hingga kini masih ada beberapa peninggalan kejayaannya yang tersisa. Ikuti perjalanan singkat Senyum Indonesia. Beberapa waktu lalu seorang kawan mengintip tayangan Senyum Indonesia dan menanyakan kerepotanku mengambil gambar ketika sedang berkendara. Lalu kawan baik tersebut meminjamkan Vimy Palm 2 Pro yang katanya jarang digunakannya. Dan sebagai apresiasi terhadap kepeduliannya, maka perjalanan kali ini aku menggunakan Vimy Palm 2 Pro pinjaman tersebut. Terima kasih kawan untuk kemurahan hatimu. Dan perjalanan kali ini kuarahkan kendaraanku menuju ke Kota Gede, atau dialek Jawa menyebutnya sebagai Kuto Gede. Kota Gede adalah sebuah kota lama yang terletak di Yogyakarta bagian selatan, yang secara administratif terletak di kota Yogyakarta dan juga Kabupaten Bantul. Sebagai kota yang dahulu merupakan ibu kota kerajaan Mataram bercorak Islam yang berdiri di tahun 1532 Masehi. Kota Gede adalah daerah budaya dengan banyak peninggalan sejarah yang hingga saat ini masih bisa dilihat dari arsitektur bangunan maupun kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Dan lokasi pertama yang akan kukunjungi adalah area makam para Raja Mataram. Hal ini sebagai bagian dari tata krama bertamu dan juga mengabarkan bahwa Senyum Indonesia meminta izin untuk berkunjung. Dan inilah kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram. Kompleks makam ini berada sekitar 100 meter dari Pasar Legi Kota Gede dan dikelilingi oleh tembok besar dan tinggi. Pintu gapura memasuki kompleks pemakaman ini bercirikan arsitektur budaya Hindu yang bernama Gapura Padorekso, dihiasi dengan kusen penuh dengan ukiran. Ketika memasuki kompleks pemakaman, kita akan bertemu dengan Masjid Gede Mataram yang arsitekturnya sangat artistik, dikelilingi dengan pepohonan yang menyejukkan dan juga penuh dengan ketenangan. Sebelum memasuki kompleks pemakaman, ada 3 gapura yang harus dilewati. Dan kita tadi telah memasuki gapura pertamanya. Mengenai kompleks ini, menurut literatur yang kutemukan menyebutkan bahwa pada abad ke-8 wilayah Mataram atau sekarang disebut sebagai Yogyakarta merupakan pusat kerajaan Mataram Hindu yang menguasai seluruh pulau Jawa. Kerajaan ini memiliki kemakmuran dan peradaban yang luar biasa, sehingga mampu membangun candi dengan arsitektur yang megah seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, serta candi-candi lainnya. Namun pada abad ke-10, entah mengapa kerajaan tersebut memindahkan pusat pemerintahannya ke wilayah Jawa Timur. Rakyatnya pun berbondong-bondong meninggalkan Mataram, dan lambat laun wilayah ini kembali menjelma menjadi hutan yang lebat. 6 abad kemudian, Pulau Jawa berada di bawah kekuasaan Kesultanan Pajang yang berpusat di Jawa Tengah.
Sultan Hadiwijoyo yang berkuasa saat itu menghadiahkan alas Mentaok yang luas kepada Ki Gede Pemanahan atas keberhasilannya menaklukkan musuh kerajaan. Ki Gede Pemanahan beserta keluarga dan pengikutnya kemudian pindah ke Alas Mentaok ini, sebuah hutan yang sebenarnya merupakan bekas kerajaan Mataram bercorak Hindu dahulu. Desa kecil yang didirikan oleh Ki Gede Pemanahan di hutan itu pun mulai makmur. Setelah Ki Gede Pemanahan wafat, beliau digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ingalogo. Di bawah kepemimpinan Senopati yang bijaksana, desa itu tumbuh menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga kemudian disebut sebagai kota gede atau kota yang besar. Senopati lalu membangun benteng dalam atau cepuri yang mengelilingi keraton, dan juga benteng luar atau baluarti yang mengelilingi wilayah kota seluas kurang lebih 200 hektar. Sisi luar kedua benteng ini juga dilengkapi dengan parit pertahanan yang lebar seperti sebuah sungai. Dan lalu sementara itu di Kesultanan Pajang terjadi perebutan tahta. Setelah Sultan Hadiwijoyo wafat, putra mahkota yang bernama Pangeran Benowo disingkirkan oleh Aryo Pangiri. Pangeran Benowo lalu meminta bantuan Senopati karena pemerintahan Aryo Pangiri dinilai tidak adil dan merugikan rakyat Pajang. Perang pun terjadi. Arya Pangiri berhasil ditaklukkan, namun nyawanya diampuni oleh Senopati. Pangeran Benowo lalu menawarkan tahta Pajang kepada Senopati, namun ditolak dengan halus. Setahun kemudian Pangeran Benowo wafat, namun beliau sempat berpesan agar Pajang dipimpin oleh Senopati. Sejak itu Senopati menjadi raja pertama Mataram bercorak Islam dan bergelar Panembahan, hingga kemudian namanya menjadi Panembahan Senopati. Beliau tidak mau memakai gelar sultan untuk menghormati Sultan Hadiwijoyo dan Pangeran Benowo. Istana pemerintahannya terletak di kota gede ini. Selanjutnya Panembahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Mataram hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan juga Pasuruan. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di kota gede ini berdekatan dengan makam ayahnya. Kerajaan Mataram kemudian mulai menguasai hampir seluruh pulau Jawa kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan raja ketiga, yaitu Sultan Agung yang merupakan cucu dari Panembahan Senopati. Pada tahun 1613 Sultan Agung memindahkan pusat kerajaan ke Karto atau Kerto yang berada di dekat Pleret, Bantul, dan berakhirlah era kota gede sebagai pusat kerajaan Mataram bercorak Islam. Aku pun sejenak berdiam diri di gapura makam memberi penghormatan pada semua sesepuh luar biasa yang beristirahat di tempat penuh sejarah ini. Tak lama kemudian aku melanjutkan menuju ke samping kompleks pemakaman. Di sana terdapat pemandian atau sendang yang dibangun oleh Ki Ageng Pemanahan dan Panembahan Senopati. Ada pemandian khusus laki-laki dan juga pemandian khusus perempuan. Air pemandian laki-laki konon diperoleh dari sumber di dalam kompleks pemakaman, sedangkan air untuk pemandian perempuan diperoleh dari sumber pohon beringin yang berada di depan gerbang utama. Dalam perkembangan selanjutnya, kota gede tetap ramai meskipun sudah tidak lagi menjadi ibu kota kerajaan. Berbagai peninggalannya masih bisa kita temukan di kota gede ini. Aku pun segera menuju ke arah benteng dalam atau cepuri yang dibangun oleh Panembahan Senopati lengkap dengan parit pertahanan di sekeliling keraton. Luasnya kira-kira 400 kali 400 meter. Reruntuhan bentengnya asli masih bisa dilihat di pojok barat daya dan juga pojok tenggara. Temboknya setebal 2 meter dan tingginya sekitar 3,5 meter.
terbuat dari balok batu berukuran besar. Sedangkan sisa parit pertahanan bisa dilihat di sisi timur, sisi selatan, dan juga sisi barat. Aku lalu segera menuju ke arah selatan dari Benteng Cepuri dan melihat 3 pohon beringin berada tepat di tengah jalan. Lokasi ini dianggap sebagai lokasi bangunan kedaton atau keraton. Di tengahnya ada bangunan kecil yang menyimpan watu kilang, sebuah batu hitam berbentuk bujur sangkar. Dalam bangunan tersebut juga terdapat watu canteng, 3 bola yang terbuat dari batu berwarna kekuning-kuningan. Masyarakat setempat menduga bahwa bola batu itu adalah mainan putra Panembahan Senopati. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa benda itu sebenarnya merupakan peluru meriam kuno. Tata kota kerajaan Jawa biasanya menempatkan keraton, alun-alun, dan pasar dalam poros selatan dan utara. Kitab Negara Kertagama yang ditulis pada masa kerajaan Majapahit atau abad ke-14 menyebutkan bahwa pola tersebut sudah digunakan di masa itu. Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati ini masih aktif hingga kini. Setiap pagi di hari Legi dalam kalender Jawa, penjual, pembeli, dan barang dagangan tumpah ruah di pasar ini. Bangunannya memang sudah direhabilitasi, namun posisinya tidak berubah. Masih banyak sekali hal menarik di kota gede ini. Di lain waktu, aku pasti akan kembali.